Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Pasir Renden dengan NIM 220304502063. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas proposal saya. Ada yang penasaran nggak gimana sih tugas proposal saya? Yuk simak baik-baik ya. Sebelum kita memasuki pada materi, izinkan saya membaca judul proposal saya, yaitu hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Tamalandrea, Kota Makassar. Itulah judul proposal saya. Baik, kita melangkah pada materi. Baik, latar belakang pada proposal saya yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah meningkatkan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm raksa. 2 kali pengukuran dalam selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Menurut World Health Organization atau WHO mengidentifikasi 4 penyakit utama yang bertanggung jawab atas kematian akibat penyakit tidak menular, yaitu penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit pernapasan kronis, atau diabetes. Baik, kita masuk pada rumusan masalah di dalam proposal saya. Terdapat 2 masalah, yaitu apakah hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Tamalandrea, Kota Makassar, dan yang kedua, apakah tidak terdapat hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Tamalandrea, Kota Makassar. Adapun tujuan umum pada proposal saya yaitu untuk mengetahui hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Tamalandrea, Kota Makassar, dan pada tujuan khusus yaitu untuk mengetahui karakteristik gambaran hipertensi pada lansia di Puskesmas. Yang kedua, untuk mengetahui gaya hidup seperti aktivitas fisik, pola makan, dan istirahat yang cukup. Adapun manfaat proposal saya, yang pertama itu bagi lansia dapat menambahkan wawasan tentang hubungan gaya hidup dan mampu menerapkan hidup sehat. Yang kedua, bagi Puskesmas Tamalandrea dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi tentang gaya hidup terhadap kejadian hipertensi. Adapun kajian pustaka dari proposal saya yaitu menurut Purwastuti 2015, gaya hidup adalah aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, bekerja, dan sebagainya. Menurut Minor dan Mowen, gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana orang membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. Di dalam kerangka teori terdapat 3 faktor hipertensi. Yang pertama itu faktor resiko hipertensi yang tidak dapat diubah. Contohnya faktor genetik,
umur, jenis kelamin, dan yang kedua itu faktor resiko hipertensi yang dapat diubah. Contohnya merokok, obesitas, kurang olahraga, dan kelebihan garam, penggunaan alkohol, dan terakhir stres. Dan yang ketiga itu yaitu gaya hidup. Contohnya aktivitas fisik, pola makan, kebiasaan istirahat, dan riwayat merokok. Dalam kerangka konsep terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen masuk di gaya hidup, yaitu aktivitas fisik, pola makan, kebiasaan istirahat, dan riwayat merokok. Sedangkan variabel dependen masuk pada kejadian hipertensi. Metode penelitian yang saya ambil yaitu jenis penelitian kuantitatif, dan waktu dan lokasi saya waktunya itu kurang lebih dari 2 bulan, dan lokasi saya itu di Puskesmas Tamalandrea, Kota Makassar. Adapun sumber data yang saya dapatkan, yang pertama itu data primer, dan yang kedua itu data sekunder. Begitupun dengan populasi dan sampel, yaitu dari populasi ini adalah jumlah lansia yang berkunjung kepada Puskesmas Tamalandrea dengan data pada bulan Januari sampai Oktober 2024 sebanyak 165 orang, dan pada sampelnya yaitu dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh proposal yang digunakan untuk penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kuesioner data demografis, di mana meliputi nomor responden, umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, dan yang kedua kuesioner tentang gaya hidup, dan yang terakhir tentang kuesioner kejadian hipertensi, di mana dapat diketahui dari rekam medis pasien dengan kategori penderita hipertensi dan tidak menderita hipertensi. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama itu observasi, yang kedua itu kuesioner, dan yang ketiga itu dokumentasi. Baik, dalam teknik pengabsahan data terdiri menjadi 2, yaitu uji validasi dan uji reliabilitas, di mana uji validasi berfokus pada mengevaluasi sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur variabel atau konsep yang dimaksud. Sedangkan uji reliabilitas berfokus pada sejauh mana instrumen memberikan hasil yang konsisten atau stabil jika diukur berulang-ulang kali. Adapun teknik analisis data setelah diolah menjadi suatu data yang diharapkan. Yang pertama itu analisis data, di mana univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran distribusi
frekuensi responden. Sedangkan analisis bervariat dilakukan dengan uji Spearman-Erhou yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara gaya hidup